apakah ikhtiar yang kita lakukan hari ini, kita menjaga selalu cuci tangan, ya kan? Pakai hand sanitizer, yang pegang apa, pakai ini, pakai apa namanya, masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Nggak boleh kita orang yang sakit diisolasi. Apakah ini bertentangan dengan agama? Jawabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Alminah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Daniel Aries, dan dengan izin Allah kita juga telah hadir. Di sebelah saya adalah Ustadz Abu Abdirrahman atau biasa dikenal dengan panggil akrab Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada video sebelumnya para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas mengenai tema apakah orang yang meninggal karena terkena COVID-19 itu aib atau syahid menurut pandangan ilmu syariah. Nah, bagi para sahabat Alminah Channel yang belum menyaksikan video ini, silahkan diklik dulu sebelumnya agar bisa berkaitan video pertama dan video yang sekarang. Nah, pada tayangan video kali ini, tema yang kita angkat adalah apakah ikhtiar prosedur kesehatan atau prokes COVID-19 yang mana sesuai dengan anjuran pemerintah dan WHO itu bertentangankah dengan tauhid atau tidak? Nah, sehubungan hal ini dengan banyak persepsi yang berkembang di masyarakat yang pro dan kontra tentang hal ini. Nah, apakah dan bagaimanakah tanggapan dari Ustadz Abu Abdirrahman? Kita kembali ke kitab. Monggo Ustadz. Terima kasih, Haris Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, sahabat Al-Aminah Channel, kembali ke kitab. Kita mengetahui bahwa satu di antara landasan dan prinsip Islam yang tidak boleh orang ragu dengannya, Islam itu adalah sempurna, paripurna. Paripurna artinya tidak perlu dikurang, tidak perlu ditambah. Yang kedua, Islam juga adalah agama yang relevan, munasib setiap zaman dan tempat bagi orang mana saja, mau orang Amerika, mau orang Indonesia. Yang ketiga, Islam itu adalah agama yang universal, yang syumul, yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Semua ada dalam Islam. Dan ini semua dirangkai, dibingkai dengan satu ayat yang pendek, potongan ayat, di mana Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan bagi kamu agamamu, telah kusempurnakan nikmatku untukmu, dan pada hari ini pula aku ridho Islam sebagai agamamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar ila qad buyyina lakum." Nabi Muhammad SAW dalam riwayat sahih, riwayat Imam Tabrani ini, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un," tidak ditinggalkan sekecil apapun yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga dan dapat menjauhkan kita dari nerakanya Allah, kecuali semua telah dijelaskan. Artinya, urusan apapun dalam kehidupan manusia terkait dengan urusan akidah, urusan ibadah, urusan apa saja sudah ada jawabnya. Bagaimana dengan tentang COVID ini? Sudah pasti ada jawabnya. Urusan yang besar saja ada jawabnya. Urusan pakai sandal saja ada contoh dari Rasulullah. Urusan masuk ke WC ada contoh dari Rasulullah. Ya kan? Usahakan pakai baju ada contoh dari Rasulullah. Ya bukan? Iya kan? Subhanallah. Apalagi dalam urusan yang menyangkut nyawa manusia. Wabah dan taun dan seterusnya. Nah, kita lihat. Hari ini salah satu ikhtiar yang dianjurkan oleh WHO, oleh negara kita, para dokter dan seterusnya, dan para aktivis kesehatan menganjurkan untuk menjalankan protokoler kesehatan. Dan fenomena betul, di mana-mana kita lihat bahwa ada orang yang terkadang sama sekali tidak peduli. Abai gitu saya. Abai, karena dia menganggap bahwa nggak mungkin penyakit itu akan menular kalau bukan takdir Allah, sehingga dia abai. Terserah, kalau Allah akan menularkan, tular aja saya, kan begitu. Dan memang buktinya ada orang yang menjaga bahkan sehat olahraga ternyata mati juga. Ini alasannya, ya kan? Ini ada, dan itu ada dalilnya juga sebenarnya. Rasulullah mengatakan memang la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada memang. Iya, tidak ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita abai.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga terkait dengan urusan wabah, urusan taun, pada hari ini namanya COVID-19. Nabi Muhammad SAW dalam banyak pernyataan telah menjelaskan dengan kita begitu gamblang. Satu contoh, Rasulullah mengatakan, jika kalian mendengar satu kampung terkena wabah, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Ya, kita lihat hadis-hadisnya juga dalam kitab, ya. Karena kita kembali ke kitab, kembali Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudorkan orang lain atau orang-orang lain memudorkan kita. Artinya kita abai dengan protokol kesehatan bisa menjadi sebab. Hari ini kan dikenal dengan OTG, orang tanpa gejala. Kita sehat, imun kita oke. Karena kita abai, orang lain kena gara-gara nggak pakai masker. Ya kan? Ya itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, la yuridu mumridun alal musih. Jangan dicampur unta-unta yang sehat dengan unta-unta yang sakit, nanti jadi nular. Yang jadi pertanyaannya, menularnya itu karena apa? Kan itu yang jadi pertanyaan, itu yang menjadi kita kacau. Menularnya itu juga atas kehendak Allah. Jadi penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya, itu akidah. Tapi penyakit tidak akan menular dengan sendirinya, berarti yang menularkan siapa? Allah, atas izin Allah. Jadi COVID nggak akan bisa menularkan, nggak bisa mematikan kita. Itu hanya sarana saja. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang, apakah ikhtiar yang kita lakukan hari ini, kita menjaga selalu cuci tangan, ya kan? Pakai hand sanitizer, yang pegang apa? Pakai ini, pakai apa namanya? Masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Nggak boleh kita orang yang sakit diisolasi. Apakah ini bertentangan dengan agama? Jawabnya la. Tidak. Kenapa? Agama kita sempurna, apalagi urusan nyawa, Islam sangat menjaga. Islam datang itu diantaranya adalah apa? Untuk menjaga perkara 5. Satu diantaranya menjaga hifdzul nafs, menjaga jiwa. Maka Islam datang itu untuk menjaga jiwa manusia. Tidak ada ajaran yang sempurna yang untuk menjaga melebihi ajaran Islam. Makanya kita lihat hari ini, dalil di antara dalil tentang kita harus sering cuci tangan, jaga kebersihan. Allah bahkan mengatakan, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang suka bertobat dan orang yang mencucikan diri. Bahkan dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Bahkan Allah menempatkan, Islam menempatkan menjaga kebersihan itu separuh keimanan. Ada dalilnya. Jadi tidak bertentangan. Sehingga orang Islam orang yang paling bersih, menjaga setiap waktu, ya kan? Minimal wudu. Ya sekarang ditambah lagi karena adanya COVID. Tidak bertentangan. Menjaga jarak juga demikian tadi hadisnya. Tidak boleh dicampur unta yang sehat dengan unta yang sakit. Menjaga namanya hijrus sehat. Di zaman dahulu dikenal dengan hijrus sehat. Artinya kamar sehat yang mengisolasi. Jadi mengisolasi itu ada ajaran Islam. Ada ajaran Islam dan lain sebagainya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama dan kita yakini bahwa berikhtiar dalam rangka menjaga diri agar tidak tertular dan menjadi sebab orang ini tertular, itu merupakan ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi, bahkan terkadang ianya nilainya lebih tinggi daripada ibadah itu sendiri. Contohnya sekarang, ulama mengatakan di awal-awal dulu ya, ketika orang masih peduli dengan COVID, bahkan jangan sholat berjamaah di masjid. Iya kan, tidak boleh berkerumun. Tadi memang kan dipisah, orang nggak boleh gabung. Karena kita hari ini kan COVID kan nggak kelihatan permasalahannya. Siapa yang kena, siapa yang tidak kena kita nggak tahu. Iya kan, maka jangan berkerumun. Sehingga otomatis kita tidak sholat berjamaah. Bahkan dulu sempat kita tidak sholat Jumat. Demi untuk apa? Iya, sholat pahalanya besar. Berjalan ke masjid saja pahalanya besar. Wudhu di rumah berjalan ke masjid pahalanya luar biasa. Apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat pahalanya besar. Tapi ini bisa dinomorduakan bagi dalam Islam demi untuk menjaga diri. Jangan sampai sakit, jangan sampai mati. Jadi menjaga diri itu lebih tinggi nilainya. Kita lihat Qur'annya. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa bighairi nafsin, bukan karena kisos. Dalam Islam kan kalau membunuh hukumannya dia apa? Dikisos, dibunuh kan? Dan Allah mengatakan barang siapa membunuh bukan karena sebab itu. Wala fasadin fil ard, dan bukan juga karena merusak di muka bumi. Dia tidak merusak, tidak korupsi dan sebagainya. Kita bunuh aja dia gara-gara tanpa sebab kita bunuh. Ya mungkin ya kita bunuh. Ya dengan apapun dalilnya. Apa kata Allah?
Apa kata Allah? Mengancam orang yang membunuh jiwa tersebut. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Dosanya seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Karena kita melakukan kezaliman yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang Sahih Rasulullah mengatakan bahwa meninggalnya seorang, hancurnya dunia, zawalud dunya ahwanu indallah min mautil muslim, min qatil muslim. Hancurnya dunia semerta alam ini, kata Rasulullah, bagi Allah itu lebih ringan nilainya daripada terbunuhnya seorang muslim karena kezaliman. Subhanallah. Begitu dihargainya ya, ya, seorang jiwa, seorang manusia. Kemudian kebalikannya. Dan orang yang berusaha menjaga diri, menjaga jiwa orang lain, apa kata Allah? Faman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan, berusaha untuk menjaga kesehatan orang agar jangan sampai mati, ya kan? Apa kata Allah? Faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh nyawa-nyawa orang di muka bumi ini. Ini khusus keutamaan sebenarnya busyra bagi para tim medis yang mereka berada di garis terdepan atau paling belakang, ya kan? Paling belakang. Dan sekarang banyak tim medis kita yang meninggal dunia. Ini keutamaan dan pahala bagi mereka. Kesimpulannya bahwa ikhtiar maksimal itu tidak bertentangan dengan tauhid, karena ikhtiar itu bagian dari perintah agama. Kita menjalankan ikhtiar ini berpahala jika kena Allah. Adapun kalau kita kena, takdir dari Allah. Tapi tidak boleh yakin dengan ikhtiar kita. Ikhtiar adalah bagian daripada usaha perintah Allah. Kalaupun kita tetap kena, itu takdir dari Allah, maka kita harus sabiran muhtasibah, sabar dan juga mengharap pahala dari Allah. Jelas akhi insyaallah? Barakallahu fikum. Nah, semoga bermanfaat. Demikianlah bahasan kita kali ini. Nantikan tayangan-tayangan video kami berikutnya dengan topik-topik yang tentunya tetap kembali ke kitab, tetap di Almiah Channel. Nantikan sahabat Almiah Channel di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.